Keluarga sandera Israel yang ditahan di jalur Gaza berunjuk rasa di dekat perbatasan pada hari Kamis 29 Agustus. Mereka menuntut kesepakatan untuk mengamankan pembebasan sandera. Bahkan mereka pada satu titik berlari untuk mencoba menyeberang ke Gaza. Beberapa kerabat dari 107 sandera yang masih ditahan oleh Hamas membawa foto-foto dan mengenakan kemeja yang ditandai dengan cat merah. Mereka berkumpul di kibbutz Nirim di Israel Selatan atau sekitar 2 kilometer dari perbatasan. Mereka memulai dengan meneriakkan pesan-pesan cinta dan dukungan melalui setumpuk pengeras suara yang menunjuk ke arah perbatasan Gaza. John Paulin meneriakkan nama putranya, Herz Goldberg Paulin, yang disandra Hamas. Diketahui, Nirim adalah salah satu dari serangkaian komunitas Israel di jalur Gaza yang menjadi sasaran amukan lintas perbatasan oleh Hamas pada 7 Oktober yang memicu perang di jalur Gaza. Orang-orang bersenjata yang dipimpin Hamas menewaskan sekitar 1.200 warga Israel dan orang asing serta menculik sekitar 250 sandera pada 7 Oktober. Sejak saat itu, militer Israel telah meratakan Gaza. Upaya internasional untuk mencapai gencatan senjata dan kesepakatan pembebasan sandera pun telah gagal untuk mengakhiri pertempuran. Where are we going? Gaza! What are we doing? Bringing them home! Bring them home! No! Bring them home! No! לא נפקיר אותם שם בעזה! לא נפקיר אותם שם בעזה! שמזדהה יותר מאיתנו. כולנו באותה סירה. בואו נתקדם! מה שאתם עושים, אתם מסכנים את החיים. ואנחנו מנסים, אבא, אנחנו מנסים! האשל מחכה לך, אור ואלון, גפן שאת כל כך אוהבת בירדן. באיזה עולם אנחנו בכלל צריכים... Pasukan Israel membunuh seorang komandan lokal gerakan jihad Islam yang didukung Iran di tepi barat pada Kamis 29 Agustus. 4 anggota jihad Islam lainnya juga tewas dalam baku tembak di sekitar sebuah masjid di kota Tulkarm. Israel mengklaim menewaskan Muhammad Jaber yang dikenal sebagai Abu Suja. Ia merupakan pimpinan jaringan pejuang di kamp pengungsi Nur Syams. Divisi Tulkarm dari sayap bersenjata jihad Islam mengonfirmasi kematiannya, yang menjadikan jumlah total warga Palestina yang terbunuh selama 2 hari terakhir menjadi 17. Mereka mengatakan para pejuang telah menyerang pasukan Israel di dekat Masjid Abu Ubaidah. Operasi tersebut dimulai pada Rabu dini hari dengan ratusan tentara Israel yang didukung oleh helikopter, pesawat tak berawak, dan pengangkut personel lapis baja menyerbu kota-kota titik api Tulkarm, Jenin, dan daerah-daerah di lembah Yordan. Terjadi juga pemadaman jaringan total di Jawal, salah satu dari 2 perusahaan telekomunikasi utama di wilayah Palestina di Gaza dan tepi barat. Di Jenin, sebelumnya, buldoser Israel berjalan di sepanjang jalan yang kosong dan dipenuhi sampah, sementara suara drone membelah langit. Pasukan tersebut menggeledah ambulans di jalan-jalan dan di depan rumah sakit utama Jenin, setelah memblokir akses ke sana pada Rabu untuk mencegah para pejuang mencari perlindungan di sana.
Menteri Luar Negeri Israel Katz, menuding Iran sedang membangun infrastruktur teroris di tepi barat. Katz menyebut Iran mendirikan pangkalan militer di kota-kota dan kamp pengungsian di wilayah tersebut. Mengutip Iran Internasional pada Kamis 29 Agustus, pejabat itu menekankan bahwa operasi Israel sedang berlangsung. Tujuannya untuk membongkar jaringan yang didukung Iran tersebut. Namun, tidak diketahui kapan operasi itu akan berakhir. Pejabat senior Israel itu menguraikan sejauh mana keterlibatan Iran di tepi barat, menuduh Teheran sebagai kekuatan pendorong di balik meningkatnya kehadiran militer di wilayah tersebut. Katz menyatakan Teheran telah terlibat dalam memperlengkapi, merencanakan, dan membangun infrastruktur teroris di tepi barat selama lebih dari 2,5 tahun. Bahkan menuding Iran menyediakan uang, senjata, dan pelatihan militer kepada militan Palestina. Ketegangan meningkat antara Teheran dan Tel Aviv dalam beberapa bulan terakhir, dengan Iran meluncurkan serangan rudal dan pesawat tak berawak yang belum pernah terjadi sebelumnya pada bulan April, yang dapat ditangkis oleh pertahanan udara Israel dan Angkatan Udara Sekutu. Pejabat itu mencatat bahwa operasi tersebut telah mengakibatkan tewasnya 18 orang, 2 diantaranya adalah warga sipil. Houthi Yaman mengaku menyerang dan membajak kapal minyak Seonian berbendera Yunani di Laut Merah. Serangan itu membuat kapal Seonian terbakar selama berhari-hari sejak 23 Agustus 2024. Houthi lalu merilis video para pejuangnya yang menaiki kapal minyak Seonian memasang bahan peledak dan meledakannya. Pemimpin Houthi, Abdul Malik Al-Houthi, pada Kamis 29 Agustus mengatakan pihaknya membobol kapal Seonian. Kapal tersebut dihantam oleh serangan rudal Houthi di lepas pantai Hodeidah, Yaman pada minggu lalu yang memicu kebakaran dan evakuasi awak kapal. Sebelumnya, Houthi menyerang kapal minyak Seonian dengan sejumlah kapal perang, rudal balistik, rudal bersayap, dan drone. Al-Houthi mengatakan penyerangan itu dilakukan karena kapal minyak Seonian melanggar keputusan Houthi yang melarang kapal tersebut menuju pelabuhan Israel melalui Laut Merah. Sebelumnya pada Rabu 28 Agustus lalu, Houthi mengizinkan penarikan kapal minyak Seonian dari Laut Merah. Houthi tidak akan menerapkan gencatan senjata selama penarikan kapal minyak Seonian dari Laut Merah. Diketahui sejak 19 November 2023, Houthi menargetkan kapal-kapal terkait Israel di Laut Merah untuk menekan Israel agar menghentikan agresinya di jalur Gaza. Tentara Israel menarik diri dari kota Tulkarem dan kamp-kamp pengungsi di tepi barat pada Kamis malam setelah operasi militer selama 48 jam. Para saksi mata melihat tentara Israel pergi setelah meninggalkan 4 orang tewas, beberapa lainnya terluka, dan kerusakan signifikan di wilayah tersebut. Mengutip Anadolu Agency, bulldozer militer Israel menghancurkan jalan utama, bahkan merusak jaringan air dan pembuangan limbah, merobohkan tiang listrik, menghancurkan rumah-rumah, dan merusak kendaraan. Timbulan sabit merah pun memasuki kamp pengungsi Nur Syams ditemani penduduk setempat. Kamp tersebut menyaksikan penggerebekan besar-besaran, pembongkaran rumah, penangkapan, dan interogasi lapangan selama 2 hari terakhir. Diketahui serangan pesawat tak berawak Israel menargetkan pintu masuk kamp pengungsi Tulkarem di tepi barat. Tentara Israel pun telah melancarkan operasi militer terbesar sejak 2002 di kota Tulkarem dan Jenin, serta di kamp pengungsi Al-Fara dekat Tubas pada Rabu pagi. Serangan itu menewaskan 16 orang Palestina. Tentara mundur dari kamp Al-Fara pada Kamis dini hari setelah operasi selama 30 jam. Ketegangan meningkat di tepi barat yang diduduki di tengah serangan brutal Israel di jalur Gaza, yang telah menewaskan lebih dari 40.600 warga Palestina. Hizbullah berhasil menargetkan unit 8.200 yang menampung intelijen Israel di pangkalan Glilot di Tel Aviv. Seorang sumber dari entitas pendudukan Israel mengatakan operasi Arba'in itu
berhasil sebagai tanggapan atas pembunuhan milisi Hizbullah Fuad Shukr. Mengutip Al-Mayadin pada Kamis 29 Agustus, dia mengatakan setidaknya 6 drone diluncurkan Hizbullah. Pesawat tak berawak itu dipastikan mencapai target dengan akurasi tinggi di dalam pangkalan militer Glilot. Selain itu, Israel menerapkan penjagaan keamanan yang ketat di sekitar pangkalan sejauh beberapa kilometer setelah operasi tersebut. Beberapa jam setelah operasi itu dilakukan pada Minggu 25 Agustus, Sekretaris Jenderal Hizbullah, Sayyid Hasan Nasrallah, mengungkapkan sasaran utama mereka adalah pangkalan militer Glilot. Ia menegaskan serangan itu untuk merespon serangan udara Israel yang menewaskan Komandan Hizbullah Fuad Shukr dan sejumlah warga sipil di pinggiran selatan Beirut, Lebanon pada 30 Juli lalu. Sasaran kedua operasi tersebut adalah pangkalan pertahanan udara di En Shemer yang berjarak 75 km dari Lebanon dan 40 km dari Tel Aviv. Nasrallah menjelaskan bahwa operasi tersebut melibatkan 2 tahap. Tahap awal difokuskan pada penargetan lokasi dan barak di wilayah Palestina Utara yang diduduki dengan ratusan roket yang dimaksudkan untuk menguras dan menghancurkan Iron Dome dan rudal pencegat, yang membuka jalan bagi tahap kedua, yaitu menyaksikan kawanan pesawat nirawak menuju sasaran yang dituju. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.